Sebelum Phase 4 berakhir di film Black Panther Wakanda Forever, Marvel Studios kali ini ngasih tontonan horor anti-mainstream, Werewolf by Night, yang membawa kita ke dunia monster yang selama ini eksis di MCU. Ada banyak detail-detail menarik buat kita bahas, banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang muncul di film ini, terutama soal timeline dan kelanjutan cerita dari main karakter yang muncul di film ini. Bakal kita bahas semuanya, so nggak usah lama-lama lagi. Bareng gue Rian, let's explore this universe. Sebelum gue mulai videonya, gue mau kasih tahu kalau kita bakal ngadain nobar Black Adam di Cinepolis Pejaten hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 jam 15.15 guys. Kalian bisa beli tiketnya ini langsung aja di Cinepolis, bisa juga pakai Tix ID, GoTix dan lain-lain. Dimana kalian langsung pilih hari dan jamnya, terus langsung bisa pilih seat. Dimana kita bakal open nobar di sana dan nantinya gue bakal kasih semacam ending, explain dan juga diskusi untuk filmnya di akhir film. So, make sure kalian beli tiketnya dan sampai ketemu hari Sabtu guys. Werewolf by Night adalah film horor spesial Halloween garapan komposer Marvel, Michael Giacchino. Beda dari proyek MCU lainnya, film ini mengusung tema horor klasik era 30-40-an yang punya tampilan hitam putih sebelum nantinya berganti jadi berwarna di ending filmnya. Dimana satu-satunya yang punya warna di film ini adalah relik Bloodstone yang punya warna merah. Penggambaran film ini sebenarnya mirip kayak film Legend Schindler List ya, yang juga menampilkan semua objek dan environment di dalam filmnya dengan warna hitam putih. Kecuali anak kecil dengan jas merah yang di sini jadi simbolisasi dari penyiksaan kaum Yahudi oleh Nazi. Nah, style ini sebelumnya sempat dipakai di series WandaVision episode 1 dan 2, dimana di episode itu semua hal digambarkan dengan warna hitam putih kecuali objek dari luar Hex atau kejadian yang mengganggu Wanda, dimana ini menunjukkan kalau warna merah jadi simbolisasi dari distraksi yang mengganggu Hexnya Wanda. Ini juga diterapkan di film Werewolf by Night, di mana warna Bloodstone yang kita lihat di film ini menggambarkan bagaimana Bloodstone punya peran penting dengan jadi sumber konflik dari film ini. Nah, film ini sendiri punya fokus di dua main karakter, Jack Russell alias Werewolf by Night dan Elsa Bloodstone, si pemburu monster dan putri dari Ulysses Bloodstone. Jack Russell punya misi tersembunyi untuk menyelamatkan sahabat monsternya, Man-Thing. Sedangkan Elsa mencoba berusaha untuk memenangkan relik Bloodstone setelah kematian ayahnya. Karakter-karakter ini nggak diceritakan originnya di film ini, so kita bisa ngambil originnya di komik supaya fit sama karakternya di film ini. Original lengkapnya sebenarnya bisa kalian tonton di konten gue sebelumnya, hal-hal yang perlu kalian tahu tentang film Werewolf by Night. Nah, pasti ada beberapa perbedaan antara komik dengan karakter yang ada di dalam film ini. Elsa Bloodstone adalah anak dari Ulysses Bloodstone. Di film ini diceritakan meninggalkan rumahnya sejak muda. Dia harusnya menjadi pewaris Bloodstone dari ayahnya. Cuma karena dia udah lama nggak pulang-pulang, Bloodstone akhirnya dijadikan hadiah untuk pemburu terbaik yang bisa memenangkan kompetisi perburuan yang diadakan di sini. Elsa datang untuk ikut memperebutkan Bloodstone dan gak dapat privilege apa-apa karena dia anaknya Ulysses. Dia harus berjuang sama seperti pemburu lainnya. Kalau kita lihat-lihat di film ini, Elsa juga ternyata memang mengincar Bloodstone. Cuma yang bikin bingung, kalau emang dia pengen, kenapa dia nggak pulang aja ya sebelum bapaknya mati? Baikan sama bapaknya, dan dengan begitu dia mungkin bisa langsung diwarisi nih si Bloodstone ini. Jadi nggak perlu repot-repot ikutan kompetisi berburu untuk dapetin batu yang udah jadi hak dia dari lahir, iya kan? So dari sini gue bisa mengira kalau Elsa mungkin juga nggak tahu kalau Bloodstone ini bakal dijadikan hadiah. Bahkan dia juga mikir mungkin bapaknya juga nggak bakal mati-mati nih, makanya dia nggak pulang-pulang. Ketika dia tahu Bloodstone ini nggak langsung diwarisin ke dia, malah dipertaruhkan, di situ keinginan Elsa buat merebut batu ini muncul. Mungkin udah ada obrolan nih sebelumnya antara Elsa dan emak tirinya Verussa. Karena kalau kita lihat percakapan waktu di briefing soal kompetisi ini, Verussa bilang, Elsa is welcome to join. And like the rest of you, she's fair game. No special treatment. Artinya udah ada obrolan sebelumnya antara Verussa dan Elsa. Elsa minta batunya karena itu haknya. Verussa bilang nggak bisa. Kalau lu mau, lu harus ikutan kompetisi di pemakaman bapak lu dan harus main dengan adil. Dan at the end, dia ikutlah kompetisi ini.
Elsa dan bapaknya ini memang punya konflik yang akhirnya bikin Elsa minggat dan gak pulang-pulang. Di komik, Elsa dididik keras sejak kecil. Bahkan di umur 7 tahun, dia udah disuruh membunuh monster. Didikan keras bapaknya ini membuat dia menyembunyikan dendam. Ibunya Ellie selalu ngebela Elsa, tapi Elsa tetap ngikutin maunya si bapak untuk membentuknya jadi pemburu monster nerusin bapaknya ini. Elsa di sini kita lihat jago banget bela diri, terlatih banget untuk menjadi pemburu monster. Datang dari mana? Ya, ini adalah didikan bapaknya sejak kecil. Pelatihan bapaknya ini juga dimention di film ini, di mana Verussa mempertanyakan gimana jadinya Elsa setelah bertahun-tahun tanpa latihan. Elsa bilang tanpa latihan bapaknya. Artinya, Elsa memang meneruskan trainingnya setelah dia minggat. Training yang dia dapatkan pasti berbeda dengan yang diajarkan bapaknya sebelumnya, di mana bapaknya nge-training Elsa tanpa rasa kasihan. Elsa dijelaskan gak pulang-pulang selama 2 dekade, 20 tahun. Artinya kalau Elsa saat ini sekitar 30-an, dia meninggalkan rumah sejak usia mungkin belasan tahun. Di sini juga kita tahu kalau Elsa punya ibu tiri, Verussa. Kemana ibu kandungnya? Mungkin meninggal karena satu hal, dan meninggalnya ibunya ini jadi poin penyebab Elsa pergi dari rumah meninggalkan bapaknya. Karena sempat ada omongan dari Verussa yang bilang kalau Elsa ini diharap-harapkan untuk gantiin bapaknya. Jadi Elsa sempat ngerasain nih tinggal bareng bapaknya dan ibu tirinya ini. Nah, untuk karakter Jack Russell, dia adalah orang yang membawa kutukan lycanthropy dari kakek buyutnya. Penyakit ini membuat dia tanpa sadar berubah menjadi monster werewolf tepat di malam purnama. Yang menarik adalah dia menjadi salah satu anggota dari kelompok monster hunter Bloodstone, bahkan menjadi orang dengan jumlah korban terbanyak, lebih dari 100 yang telah dia buru. Kutukan Jack Russell ini adalah kutukan dari kakek buyutnya yang digigit sama werewolf. Ketika bapaknya yang bernama Gregory ini pertama kali mengaktifkan kekuatan werewolf, bapaknya Jack ini mengirim Laura ibunya dan Jack kembali ke Amerika ke keluarganya dengan alasan untuk melindungi dia dan anak-anaknya. Ibunya menikah lagi dan nama keluarga suaminya Russell dipakai sama anak-anaknya termasuk Jack. Di film ini Jack terlihat menggambar wajahnya dengan face paint yang juga sempat ditanya oleh Jovan, salah satu pemburu. Jack menjawab kalau ini untuk menghormati leluhurnya. Face paint ini adalah salah satu ciri khas kaum Native American yang biasa digunakan untuk upacara atau dalam pertempuran, di mana Jack adalah keturunan Native American dari ibunya, sedangkan bapaknya adalah keturunan bangsawan di Transylvania. So, leluhur yang dimaksud Jack ini adalah leluhur dari ibunya. Nah, main event dari film ini adalah sebuah kompetisi berburu yang diadakan sebagai perayaan untuk menghormati kematian Ulysses Bloodstone. Dari gambar yang muncul di opening film, Ulysses sendiri diceritakan sebagai anak dari Septimus Bloodstone dan dia meninggal karena pertumpahan darah yang terjadi di malam bulan purnama terakhir. Nah, bulan purnama ini jadi clue dan bisa connect dengan Jack yang kita tahu hanya bisa berubah jadi werewolf di malam bulan purnama. So, ada kemungkinan kalau Jack sepertinya adalah orang yang membunuh Ulysses dalam form werewolfnya. Mungkin juga ini jadi awal di mana Man-Thing ditangkap dan ditahan di sini. Mungkin saat proses kematian Ulysses terjadi, Man-Thing ada di sana bersama Jack, mungkin untuk menyelamatkan Jack yang gak sadar dalam bentuk werewolfnya. Nah, Jack kabur dan ditahanlah Man-Thing, makanya Jack Russell harus membebaskan Man-Thing dari sana. Nah, Man-Thing dan Jack Russell ini mereka adalah partner yang saling menyelamatkan satu sama lain. More gue bakal bahas later. Ritual ini adalah bentuk penghormatan sekaligus untuk memilih pemimpin kelompok Bloodstone dari pemegang relik Bloodstone milik Ulysses. Bloodstone yang muncul di film ini adalah adaptasi dari salah satu relik kekuatan di komik Marvel. Di komik disebut dengan Blood Gem. Blood Gem adalah sebuah relik yang diciptakan oleh alien extra-dimensional untuk menaklukkan dimensi lain dan mengubahnya menjadi realm mereka. Blood Gem sendiri adalah wadah dari sebuah energi sihir kuat yang bernama Hellfire Helix. Ini tuh punya kesadaran sendiri yang dikenal dengan istilah Exomind. Nah, sebelum berakhir di bumi, Blood Gem ini sempat pindah-pindah ke berbagai planet di seluruh galaksi. Untuk mengeluarkan kekuatannya, Exomind membutuhkan seorang manusia yang layak untuk menjadi pemegangnya. Di komik, Exomind memilih Ulysses, dan salah satu pecahan Blood Gem tertanam di dadanya. Di film ini, Bloodstone ditunjukkan bentuknya seperti kalung liontin yang bisa memberikan kekuatan besar untuk mengalahkan berbagai monster. Bahkan monster aja nggak bisa buat memegang langsung batu ini. Dan ketika batu ini ada di tubuh monster, kekuatan monster ini akan melemah. Persis seperti yang terjadi kepada Man-Thing. Batu ini juga mampu mereveal bentuk monster ke bentuk aslinya. Dari segi kekuatan, Bloodstone di film ini mampu membuat penggunanya memiliki kekuatan super, perlindungan, dan umur yang panjang. Kalau kita perhatikan waktu Verussa menggunakan Bloodstone, terlihat relik ini mengeluarkan semacam energi merah yang sekilas mirip seperti energi Chaos Magic milik Wanda Maximoff. Nah, seperti yang kita tahu, Chaos Magic ini berasal dari Chthon, iblis pertama di bumi yang menunjuk Wanda sebagai Scarlet Witch.
Selain itu kalau kita explore di komiknya, si Chthon ini adalah pencipta dari berbagai iblis dan juga monster seperti harpies, goblin, werewolf, vampire dan juga zombies. Dimana ini bisa jadi elemen yang connect dengan Bloodstone yang di sini punya kekuatan untuk melawan para monster. So dari sini bisa kita asumsikan kalau Bloodstone somehow punya koneksi dengan kekuatan Chthon. Dimana sama seperti Darkhold, Bloodstone ini sepertinya adalah relik yang merupakan perwujudan kekuatannya Chthon. Yang di sini digunakan Chthon untuk memperbesar pengaruhnya di bumi. Di salah satu gambar yang ada di opening film dijelaskan kalau pewarisan Bloodstone dari satu pemegang ke pemegang lainnya akan melibatkan sebuah ritual pemburuan monster. Pemburuan ini diadakan di malam bulan purnama dengan menaruh Bloodstone di tubuh monster yang akan mereka buru. Nah, monster inilah yang nantinya bakal dikorbankan di akhir ritual oleh pemegang Bloodstone selanjutnya. Ini sepertinya adalah simbolisasi untuk membuktikan kalau pemegang Bloodstone selanjutnya adalah pemburu yang kuat dan layak untuk memimpin kelompok Bloodstone. Pemburuan ini diorganize sama Verussa, istri terakhir Ulysses Bloodstone yang jadi pemimpin sementara kelompok Bloodstone dan pemegang sementara relik Bloodstone. Paling nggak sampai acara ritual selesai dan terpilihnya pemimpin selanjutnya di kelompok ini. Ritualnya diikuti sama berbagai pemburu monster dari kelompok Bloodstone. Mereka dianggap layak karena sudah membunuh banyak monster, seperti Barasso, pemburu monster yang udah membunuh 26 monster, Azarel yang udah membunuh 37 monster, Leon yang sudah membunuh 43 monster, Joshua Jovan yang membunuh 57 monster, dan Jack Russell yang sudah membunuh lebih dari 100 monster. Nah, ritual pemburuan ini hanya boleh diikuti sama pemburu yang punya medalion kelompok Bloodstone. Ini jadi simbol kelayakan dan hak mereka untuk memperebutkan Bloodstone di ritual ini. Semua punya medali kecuali Elsa, makanya dia dianggap nggak pantas ada di ritual pemburuan ini. Tapi Elsa adalah garis keturunan Ulysses yang harusnya berhak mendapatkan Bloodstone. Tapi karena kekecewaan Ulysses ke Elsa, Elsa harus ikutan ritual dulu. Para pemburu di sini nggak cuma memburu monster, mereka juga saling bunuh untuk memperebutkan batu ini. Dan ketika mereka fokus mengincar Bloodstone, Jack justru fokus untuk menyelamatkan sahabatnya Manting yang ditahan kelompok ini. Di komik, Manting ini awalnya adalah seorang manusia dan profesor biochemistry bernama Dr. Ted Sallis. Dia menciptakan serum Super Soldier SO2. Ted jatuh cinta dan nikah sama salah satu muridnya bernama Alan Brandt. Alan mengkhianati Ted dan membuat dia dikepung sama pasukan AIM yang mengincar SO2 serum. Ted kabur di mana dalam perjalanan dia menyuntikkan sisa serum SO2 ke tubuhnya. Ted mengalami kecelakaan dan masuk ke rawa. Dan kombinasi antara serum dan energi sihir di rawa mentransformasi Ted menjadi monster rawa yang bernama Manting. Manting di sini sepertinya masih di tahap awal karakternya. Di komik, dia punya role yang cukup penting sebenarnya. Dia adalah penjaga alam liar sekaligus penjaga pintu multiverse yang dikenal sebagai Nexus of All Realities. Sebagai monster, Manting punya berbagai macam kekuatan seperti mengendalikan tanaman, regenerasi, terbang, teleportasi, dan membuat tubuhnya besar dan membakar lawan yang takut sama dia hanya dengan sentuhan. Tapi untuk Manting yang kita lihat di sini sepertinya belum punya role yang sepenting itu. Ini masih tahap awal pengembangan karakternya. Pertemanan antara Manting dan Jack Russell juga menarik. Ini sepertinya terjadi karena Manting mungkin adalah target buruan Jack sebelumnya. Sampai akhirnya mereka malah temenan karena Jack mengerti apa yang dikatakan Manting. Ditambah lagi, mereka ini sebenarnya sama-sama manusia pada awalnya, bukan makhluk yang terlahir dengan bentuk dan kekuatan monster. Elsa dan Jack di tengah perburuan malah jadi temenan. Ini karena Jack sama sekali nggak mengincar Bloodstone seperti Elsa. Dan terjadilah kerjasama antara mereka. Elsa membantu Jack untuk mengeluarkan Manting, sementara Jack akan membantu Elsa untuk mengambil Bloodstone. Semuanya jadi kacau ketika Jack mau mengambil Bloodstone. Jack malah kepental. Dan ini jadi tanda kalau Jack adalah monster karena monster nggak bisa memegang Bloodstone. Verussa mengurung Jack dan Elsa sekaligus memanfaatkan momen untuk membunuh Elsa tanpa ngotorin tangannya. Verussa mengubah Jack dengan kekuatan Bloodstone yang sekaligus mereveal sisi monsternya Jack tanpa harus nunggu bulan purnama. Tapi Jack nggak menyerang Elsa. Sebelum dia berubah, Jack sempat memperingatkan Elsa. Jack mencium aroma Elsa dan menyuruh Elsa untuk terus melakukan eye contact ke dia. Trik ini ternyata berhasil. Elsa nggak diserang. Dan di dialog ini kita juga tahu kalau ini udah pernah dilakukan sebelumnya ke orang lain sebelum Elsa. Dan itu berhasil. Ini sepertinya dilakukan kepada Ted ya. Makanya Ted malah temenan sama Jack. Atau juga bisa terjadi ke karakter lain seperti adiknya Jack Russell yang nggak dimention di series ini. Teknik ini sebenarnya adalah dasar dari sifat serigala bahkan anjing, di mana serigala mengingat teman mereka dengan aroma atau bau mereka. Yang ngomongin soal anjing, ada dua kali nih gerak-gerik yang dilakukan Jack yang menyimbolkan kalau dia punya sifat seperti anjing atau serigala. Pertama, waktu duduk dia muter-muter dulu yang mirip seperti ini. Dan kedua, dia suka garuk-garuk di kuping.
Elsa menggunakan pedang ayahnya dan membunuh para pemburu yang tersisa. Ketika Verussa menembak Elsa, Manting datang membakar Verussa sampai mati. Manting kemudian pergi meninggalkan Elsa dan menyusul sahabatnya Jack yang udah kabur dari sana. Kedatangan Manting di sini sepertinya adalah insting yang dia miliki, mengingat kedua karakter ini udah sering saling menyelamatkan satu sama lain. Ketika Manting udah kabur, dia ngerasa kalau Jack berubah jadi werewolf dan mutusin buat balik lagi. Dan kayaknya ini memang udah jadi pesannya Jack ya, kalau gue jadi werewolf tolong selamatin gue ya. Ini jadi awal kenapa Manting ditahan kelompok Bloodstone sepertinya, dimana ketika Jack jadi werewolf dan membunuh Ulysses, Manting datang menyelamatkannya, tapi malah berakhir dia yang ditahan ketika Jack dalam bentuk werewolfnya kabur, persis kayak gini. Elsa sekarang jadi pemegang Bloodstone dan penerus satu-satunya Ulysses sebagai pemimpin kelompok pemburu Bloodstone. Tapi mimpin siapa lagi ya kalau semua pemburunya udah pada mati? Menariknya ketika Elsa sedang memegang Bloodstone, nuansa di sekitarnya tiba-tiba berubah yang darinya hitam putih menjadi berwarna. Ini seperti series WandaVision ketika Wanda mengubah realitasnya yang dari hitam putih menjadi warna dengan kekuatan Chaos Magic. So, apakah ini adalah tanda kalau Bloodstone memang punya kekuatan Chaos Magic? Dimana Chaos Magic ini digunakan untuk merubah realitas sesuai keinginan penggunanya. Karena seperti yang kita singgung sebelumnya, Bloodstone ini somehow punya koneksi dengan Chthon yang jadi source dari Chaos Magic. Ini juga jadi simbolisasi untuk menunjukkan kalau Elsa adalah pemimpin yang layak untuk memimpin kelompok Bloodstone, bukan Verussa atau para pemburu monster yang lainnya. Ending filmnya akhirnya memperlihatkan kita Manting yang berhasil menyelamatkan Jack. Manting merawat Jack dan memberikannya baju dari pemburu yang sempat dia ambil pas Manting ninggalin Bloodstone Manor. Sambil Manting main soliter, mereka ngobrol di mana Jack nanyain kabar Elsa dan mereka yang bercanda dengan Jack yang respon bilang, "Tidak, aku yang udah menyelamatkan kamu. Apa yang kau bicarakan?" Ini mungkin yang dibilang Manting kayak gini ya, "Gue loh yang kali ini nyelamatin lu." Dan respon Jack ya kayak tadi, "Apa kata lu, kan gue yang nyelamatin lu." Nah, dari kalimat ini semakin memperjelas nih kalau Jack dan Manting ini memang partneran dan saling menjaga. Bahkan Manting udah tahu apa yang harus dilakukan waktu mengejar Jack yang jadi werewolf dengan membawakan dia baju. Manting udah hafal banget kalau Jack balik lagi jadi manusia pasti nggak pakai baju. So, what's next buat mereka berdua? Di komik, Manting dan Werewolf ini diceritakan bergabung dalam sebuah kelompok beranggotakan para monster dan pemburu monster yang dikenal sebagai The Legion of Monster. Di Legion of Monster ini punya tugas untuk melindungi para monster yang akan diburu dan dibunuh, dimana salah satu misinya adalah untuk menyelamatkan para monster yang ditangkap pasukan Hunter of Monster Special Force. Monster-monster ini dikirim ke terowongan Marlock dan membangun kota mereka sendiri di bawah tanah bernama Monster Metropolis dan hidup dengan damai. Ada kemungkinan ke depannya mereka akan melanjutkan perjalanan mereka untuk menyelamatkan monster lain dan bisa jadi team up dengan monster yang mereka temuin untuk membentuk tim Legion of Monster versi MCU. Nah, Elsa yang udah jadi leader dari kelompok Bloodstone bisa jadi juga akan join dan membantu tim mereka. Secara di film ini Elsa udah akrab banget sama Jack dan sama Manting juga. Kemunculan Werewolf by Night dan Manting ini bisa jadi bakal nyambung dengan kemunculan salah satu tim yang dirumorkan bakal muncul di MCU, Midnight Sun. Ini adalah tim superhero yang punya tugas untuk menangani ancaman magis dan supranatural, dimana Werewolf by Night dan Manting bakal jadi salah satu anggota di tim itu bersama dengan para karakter lainnya di MCU mungkin ya, seperti Moon Knight, Wong, Blade, Doctor Strange, Black Knight, dan bahkan Elsa Bloodstone. Salah satu hal yang menarik juga dari film ini adalah dengan diintroduce-nya dunia monster yang jadi sisi lain dari MCU yang kita kenal sekarang. Ada beberapa monster yang muncul dalam Easter eggs di film ini, seperti monster vampire yang di sini ditis lewat salah satu gambar di narasi opening dan trofi monster di Bloodstone Manor. Di film ini monster vampire juga disyaratkan jadi musuh bebuyutan yang dihadapi sama Jack sebagai pemburu monster, which is true karena vampire terutama Dracula adalah musuh bebuyutan dari Russo family, keluarga bapak kandungnya Jack. Bahkan histori dengan Dracula jadi awal mula kenapa keluarga mereka bisa mendapatkan kutukan werewolf. Vampire juga adalah musuh utama dari karakter anti-hero Blade yang berprofesi sebagai pemburu monster. So dari sini kita udah ditunjukin kalau vampire selama ini eksis di MCU dan ini bisa jadi setup untuk film Blade nanti. Sebelumnya di seri She-Hulk juga udah diperkenalkan salah satu karakter vampire yang tobat, si Saracen. Selain itu, kita juga ditunjukkan dengan sebuah lukisan dinding yang menunjukkan sesosok monster yang tampilannya dan cara matinya ini mirip kayak Gore the God Butcher. Posenya ini bahkan diambil dari komik Thor God of Thunder ketika Gore dibunuh sama Thor. Ayo, ngapain Gore kesini? Well, pastinya ini bukan Gore ya, mungkin salah satu makhluk kaumnya Gore. So, bisa diasumsikan kalau salah seorang dari kaumnya ini mendarat di bumi dan diburu para manusia karena dianggap sebagai monster.
Berikutnya ada monster laut dengan 2 kepala yang di sini mengambil referensi dari karakter Sirenas Mermaid dari Laut Sulu yang jadi musuh dari bangsa Atlantis. Ada juga gambar yang menunjukkan Ulysses Bloodstone yang melawan Sasquatch di hutan British Columbia di Kanada. Ini merefer ke karakter Sasquatch, superhero dengan kekuatan makhluk buas berbulu yang dikenal dengan Tanarak dan sering disangka sebagai Bigfoot. Next ada monster kadal bertanduk yang di sini bisa merefer ke monster drum, monster kadal raksasa yang tinggal dan suka meneror manusia di Danau Tethys. Berikutnya ada monster bertanduk dan berbulu putih yang di sini bisa merefer ke karakter Yeti. Di komik, Yeti diceritakan sebagai seorang Inhuman yang berubah menjadi monster karena eksperimen Terrigen Mist. Ada juga lukisan monster raksasa yang di sini bisa merefer ke karakter Gargantus, monster laut raksasa dengan bentuk naga yang pernah dikalahkan sama Giant Man. Di lukisan yang lain terlihat juga sesosok monster iblis yang diburu sama Ulysses yang di sini bisa nge-refer ke karakter Croc, iblis yang disummon dari 2000 tahun yang lalu. Dia juga ini bisa jadi werewolf by night. Lalu ada trofi dari monster bersayap yang di sini bisa merefer ke karakter monster Cloak, monster dari bayangan yang punya bentuk naga yang sempat dilawan sama Doctor Strange. Dan terakhir, ada salah satu monster trofi yang di sini mirip dengan monster Gorgola, yang di komik diceritakan sebagai leader dari para monster batu Gargoyle yang berusaha menaklukkan bumi. Semoga monster-monster ini nggak cuma sekedar jadi Easter eggs aja, dan kedepannya bisa diadaptasi ke dalam live action di project MCU selanjutnya. So itu dia semua yang bisa kita bahas dari film Werewolf by Night. Kalau mungkin ada hal-hal yang gue lewatin, please komen di kolom komentar di bawah ya guys ya. So thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram Breakdown.Universe karena gue juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian. Until next time, keep exploring the multiverse.